Bismillahirrahmanirrahim. Pak Reza, terima kasih masukan luar biasa dari teman-teman wartawan. Saya sangat paham konsen sekali dengan hal yang sama. Banyak sudah pernah kita ajukan, pernah kita sampaikan, dan teman-teman wartawan juga sudah menulis berulang kali di berbagai kesempatan bahwa Aceh harus bergerak dengan cara yang berbeda, tidak boleh dengan cara yang sama, dan ini belum berubah. Benar sekali bahwa sampai hari ini sudah ada perubahan, Pak Reza, saya sampaikan sudah ada perubahan. Mungkin informasi ke teman-teman juga. Kalau dulu di tahun 2019 hampir semuanya kita ekspor dari Medan, dari luar. Sekarang sudah ada. Tahun 2021 kemarin 14 kali kita mengekspor CPO langsung dari Mame ya. Karena total penghasilan CPO kita ada 470.000 dan 70.000-nya sudah kita kirim dari Mame kemarin, alhamdulillah. Makanya tadi disampaikan oleh teman-teman statistik tadi, angka ekspor kita lebih besar memang, tapi yang tercakup itu hanya yang itu saja tuh, yang 70.000 itu. Sisanya yang 400.000 lagi tidak bisa diklaim punya kita karena harus bisa dibawa ke Medan, sampai di Medan dicampur dengan komoditi yang ada di Medan. Jadi ketika dicampur dengan komoditi yang ada di Medan, statusnya sudah sulit untuk mendetek punya kita berapa, punya Medan berapa. Akhirnya yang terdata di sana di Belawan adalah produk dari Sumatera Utara gitu. Yang 400.000 tidak tercatat kita. Tapi kalau sekiranya yang berangkat ke Sumatera Utara, yang berangkat satu kapal kita punya semua, tidak bercampur daerah lain, itu bisa Pak. Langsung Pak Detasi pasti akan catat bahwa itu seluruhnya di kita gitu. Di dokumen PIB kami juga mudah. Di dalam dokumen ekspor kami, di satu kolom 27 itu ada menyatakan daerah asal mana, asal barangnya di mana Pak Reza. Tapi karena gue bercampur, ketika bercampur terkonsolidasi dengan barang-barang lain dari daerah lain, kita nggak bisa klaim Pak. Di situ sulitnya, makanya itu sebab dari dulu kami sampaikan ekspor Aceh harusnya sebaiknya keluar langsung dari Aceh gitu. Kenapa kok ekspor Aceh keluar dari Aceh? Sehingga data kita tetap itu jadi data kita semua. Akibatnya transfer ke kita pun akan bertambah besar, kemandirian kita bertambah besar, tapi kan nggak diurus gitu. Ini yang jadi persoalan. Pak Reza, tahun 2019 sudah sampaikan. Kalau ditanya sudah kita koordinasi, sudah kita koordinasikan. Malah kita ada SK khusus ya Pak ya, buatkan SK khusus bahwa untuk pengetahuan kemiskinan Forum 9 ketemu dengan seluruh sekda Aceh dan difasilitasi oleh Pak Sekda tingkat 1 pada saat itu. Kita duduk seperti ini juga kita bahas, tapi kemudian di tataran implementasinya yang jadi masalah. Kita sudah minta untuk ada triwulan ada review. Nah pelaksanaan itu yang masih tidak berjalan baik. Yang mudah-mudahan tahun 2022 ini jadi lebih intens kita lakukan gitu ya. Kemudian Aceh punya potensi besar. Kalau ditanya apa yang salah? Salahnya salah fokus Pak. Kalau ditanya salahnya salah fokus. Kita tidak melihat sesuatu yang mesti kita kerjakan sesuai dengan kelebihan kita. Jadi karena kita punya kelebihan, coba tadi data statistik yang disampaikan oleh Pak dari BPS tadi. Potensi terbesar kita untuk PDRB itu hampir 30% itu pertanian, perikanan, perkebunan. Tapi coba lihat kontribusinya, minus kita lupa. Minus 0,29 ya. Atau kalau dia bisa buka punya statistik dari itu buka deh. Jadi ini fokusnya ke sana Pak. Jadi karena yang jadi fokusnya skala prioritasnya yang berbeda, jadi mengakibatkan kita jadi nggak optimal hasil gitu. Artinya gini, kita punya kelebihan di A, tapi kita lakukan yang B gitu. Jadi yang A nggak terurus gitu. Karena apa? Kelebihan kita adalah sesuatu yang menjadi alat yang bisa mengangkat kita. Karena fokusnya beda, hasilnya juga pasti beda. Kekurangan yang ada di Aceh di sini adalah tidak terselesaikannya masalah logistik. Itu nomor 1 Pak. Kontribusi logistik kita, tadi Bapak lihat tadi yang disampaikan teman-teman BPS tadi. Yang menjadi lucu gitulah. Apa tadi Pak namanya Pak? Margin loh Pak. Margin apa namanya? Margin perdagangan dari produsen ke konsumen itu yang terbesar gula tuh 40%. Margin perdagangan telur dari produsen ke konsumen akhir itu 15%. Itu artinya kalau ada margin yang besar itu ada gap Bapak di masalah logistiknya itu. Yang itu harusnya kita selesaikan, tapi karena kita di daerah tidak menyelesaikan masalah itu, maka tetap saja itu jadi masalah yang nggak membuat sebuah perubahan.
Yang kedua, kalau ditanya kenapa kemudian potensi kita besar tapi tidak menghasilkan, karena masalahnya infrastruktur penunjang bisnis kita tidak ada yang ngurus, Pak. Saya katakan sekali lagi, infrastruktur penunjang bisnis kita tidak terfasilitasi. Akibatnya orang-orang yang ingin melakukan fasilitasi bisnis, orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis tidak bisa mendapatkan disparitas harga keuntungan besar. Akibatnya mereka jadi enggan. Semua pengusaha kita lebih senang untuk langsung berurusan dari sini, kumpul, masuk truk, berangkat ke Medan, selesai, Pak. Karena mereka nggak berurusan gitu. Karena fasilitas yang mereka harusnya ada di sini tidak tersedia gitu. Kalau bukan pelabuhannya, Pak, bukan pelabuhannya. Malahayati bisa memuat untuk kapasitas kapal sampai 33.000 ton. Jadi jangan mengatakan bahwa kapal pelabuhan kita memadai, Pak. Ekspor kita di Pelungguku itu bisa untuk CPO kita bisa muat sampai 6.000 ton. Dan itu sudah kita rutin jalani. Fasilitas pelabuhannya cukup. Fasilitas lain sebagai pendukung itu yang nggak cukup. Gudang kita tidak cukup banyak di Aceh, Pak. Akibatnya muncullah kemudian biaya logistik kita yang saat ini ditransportasi, karena 12% kontribusi sebuah nilai kita untuk semua produk kita itu 12% masuk ke transport, Pak, karena harus multimoda. Berangkat dari Labuan Haji sampai ke Banda Aceh itu kontribusinya besar sekali, Pak. Jadi kalau mau dibilang sekarang kenapa kemudian kita potensi besar tidak berkembang? Karena masalahnya infrastruktur penunjang aktivitas produksi, infrastruktur penunjang aktivitas bisnis kita belum kita fokuskan. Kita masih fokus pada infrastruktur dasar. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Yusri, tidak akan mungkin bank berani masuk kepada kegiatan-kegiatan yang punya potensi tetapi tidak ada kepastian di situ. Pertanian, tidak ada yang berani masuk. Perikanan, tidak ada yang berani masuk. Padahal potensi yang membuat Aceh punya PAD sangat besar ada di situ. Akibatnya sekarang seluruh masyarakat kita survival sendiri, bekerja sendiri, semua sendiri, urus sendiri. Dan ini tidak menjadikan sebuah kontribusi pada perubahan kemajuan gitu, Pak. Jadi oleh karenanya kita berharap ke depan kita seluruhnya di Aceh, seluruh pemangku kepentingan di Aceh sudah bisa berfokus, Pak. Apa yang difokuskan? Fokus pada kelebihan. Jadi itu Pak Reza. Kalau kopi kita bagus, kopi kita unggul, pinang kita unggul, maka itu harus diurus, Pak. Karena kalau nggak diurus, akibatnya semua potensi itu bukan bengkalai ya, tidak teroptimalkan. Pak Reza dan teman-teman wartawan semua, di sebelah barat Provinsi Aceh, di atas Semelu, kita punya lahan 1 juta mil. 1 juta mil lahan tangkapan ikan kita yang menangkap itu bukan orang Aceh. Akibatnya yang menangkap itu kawan-kawan di Jawa Tengah datang ke situ tuh. Dari Nias datang ke situ. Sementara kita di Aceh tidak terfasilitasi dan tidak ada entitas yang mendorong untuk bisa mereka melakukan aktivitas itu. Akibatnya potensi perikanan kita terbuang begitu saja. Kan semua orang sudah tidak menjadi rahasia umum sekarang. Aceh swasembada beras. Kita hanya mengkonsumsi sekitar 900.000 ya, Pak. Kalau saya nggak salah, 900.000 ton. Tapi kapasitas produksi kita 2,1 ribu ton, Pak. Tapi menjadi nilai tambah, IP kita nggak naik, Pak. Petani kita tidak mendapatkan nilai tambah. Prof. Jasman paling ahli. Ada tulisan beliau yang sangat saya luar biasa. Ya. Telur kita tadi 65.000 ton ya, Pak. 65.000 ton itu, Pak, per tahun. Tapi nggak ada yang ngurus. Jadi itu yang membuat akhirnya yang nggak salah gitu, Pak. Karena masalahnya fokus kita bukan ke infrastruktur penunjang bisnis, bukan ke infrastruktur penunjang ekonomi produktif, tapi kita fokus pada infrastruktur dasar. Bahwa infrastruktur dasar harus difasilitasi, iya, tapi tentu harus kita cluster. Fasilitas infrastruktur dasar juga kita siapkan, tapi fasilitas penunjang bisnis, fasilitas penunjang industri, fasilitas hilirisasi yang akan mendorong kegiatan ekonomi produktif, itu juga harus ada slotnya, Pak Reza. Persis seperti Pak Reza sampaikan. Jadi sekarang tadi Pak Reza mudah-mudahan bisa kita lakukan, Pak Reza ya. Ke depan mudah-mudahan lebih fokus, Pak. Semua entitas bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua entitas, termasuk kami di Forum 9 yang merupakan entitas-entitas pemerintah pusat yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, masyarakat, termasuk di dalamnya Bapak Daya Kapgizi, pemegang peranan luar biasa untuk bisa sama-sama kita menggerakkan ekonomi Aceh untuk bergerak bertumbuh dan ke arah yang membuat kemajuan. Mungkin itu Pak Reza dari saya. Silakan Pak Hakim untuk bisa melengkapi.